Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 6 Juli 2021, pertemuan ke-20. Pelajaran membaca teks sambil mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu saraf. Dan hari ini saya mengutipkan berita yang mengaitkan antara perkembangan coronavirus dengan momentum perayaan Idul Adha di Tunis dan Oman ya. Beritanya mengatakan corona bai'ul udhahi fi Tunis yata'assaru bisababil jaihati wa Oman tufridu hazrat tajawuli khilal al-aidi. Corona, penjualan hewan korban di Tunis terpengaruh akibat pandemi, dan Oman memberlakukan jam malam atau curfew selama periode atau pada momentum perayaan Idul Adha. Kita lihat secara nahwu ya, corona. Kalau ketemu satu kata di dalam berita-berita bahasa Arab, biasanya kalau dalam bahasa Arab kita bisa mentakdir haza corona atau haza khabarun haula corona. Tapi kita mulai dari bai'un aja ya, bai'ul udahi. Bai'u ini dari kata ba'a yabi'u bai'an, menjual ya, karena dia masdarnya penjualan. Al-udahi ini hewan kurban ya, jamak dari udhiyah. Udhiyah, bai'ul udahi ini mubtada sekaligus sebagai mudhafun, dan ini mudhafun ilaihi, al-udahi fi mahalli jarrin. Fi Tunis jar majrur, ini negara Tunis. Yata'assaru fi'il mudhari', fa'ilnya adalah dhamirun mustatir ya, takdiruhu huwa ya'udu ila bai'un, dan yata'assar di sini adalah khabar terhadap mubtada bai'un ya. Jadi penjualan hewan kurban di Tunis kenapa terpengaruh akibat bisa babi jar majrur, ini harfu jar bi, berarti ini majrurun bi harfil jar bisa babi, dan dia posisinya mudhafun. Al jaiha adalah mudhafun ilaihi, jadi al jaihati ya. Ya ta'assaru bisa babil jaihati wa Oman harfu ataf. Dia Oman ini ma'tufun ke bai'un, jadi wa Oman tufridu, ini fi'il mudhari'. Arti sebenarnya mewajibkan ya, tapi kalau dalam berita penulisan berita-berita kontemporer biasanya diterjemahkan memberlakukannya. Tufridu, memberlakukan fi'il mudhari'. Yang diberlakukan adalah hazra, makanya maf'ulun bi ini hazra, maf'ulun bi, dan dia posisinya mudhafun. At-tajawuli ini mudhafun ilaihi. Jadi tufridu hazrat tajawuli khilala, ini zarab, dan dia mansub, sudah sering kita ketemu, dan isim setelahnya adalah mudhafun ilaihi. Jadi khilalal id, maksudnya selama periode perayaan Idul Adha itu. Jadi ada dua kebijakan akibat peningkatan kasus coronavirus di Tunis dan di Oman. Konon katanya di Tunis ini penjualan hewan korban akan dilakukan secara online, jadi tidak lagi dibolehkan membeli hewan korban di pasar-pasar hewan. Ada beberapa catatan yang mungkin perlu menjadi perhatian dalam teks ini. Saya ingin menjelaskan sedikit kata korbannya. Korban dengan kurban, biasa ditulis kurban ya pakai Q. Tapi sebenarnya antara korban dengan kurban itu diambil dari kata bahasa Arab karibaya kerabu, kurbanan itu. Nah artinya ini kan dekat. Jadi korban itu kedekatan atau persembahan
yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kemudian karena dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang juga korban ini diartikan sebagai hewan korban. Meskipun ada yang ngotot menulis kurban dengan QU untuk hewan korban, sementara korban adalah korban dalam artian kecelakaan ya. Jadi korban gempa, korban kebakaran dan seterusnya itu. Nah, di dalam bahasa Inggris itu dibedakan antara victim, jadi korban kecelakaan, korban gempa itu namanya victim. Jadi penderita ya. Sementara berkorban dalam artian merelakan sesuatu itu disebut sacrifice. Nah, victim ini dalam bahasa Arab itu namanya dhahiyatun atau jamaknya dhahaya. Sementara berkorban dalam pengertian sacrifice itu udhiyah, udahi, yaitu hewan kurban masuknya di sini. Jadi ada semacam kerelaan, melakukan sesuatu dengan penuh kerelaan dalam rangka mendekatkan kepada yang maha kuasa itu. Ini mungkin karena kita kekurangan kosakata atau boleh jadi memang orang-orang yang merumuskan adaptasi kata korban pada awalnya itu tidak paham betul tentang perbedaan antara dhahiyah dalam pengertian victim dan udhiyah dalam pengertian sacrifice itu. Poin yang kedua di dalam teks ini yang perlu juga menjadi catatan, ada dua kata yang hurufnya persis sama. Hanya bedanya ini aman pakai alif fathah, yang ini oman ya. Huruf U ya. Nah, Amman pakai fathah ainnya ini adalah ibu kota Yordania, sementara Oman itu adalah negara Oman itu. Nah, biasanya dalam penulisan teks-teks modern di media-media cetak, kalau yang dimaksud dengan Oman sebagai negara biasanya sudah dari awal dikasih dhamma ya. Tapi kalau misalnya tidak ada harakatnya, baik fathah ataupun dhamma, ya harus dibaca dulu ulasan beritanya, karena ini judul, harus baca dulu ulasan beritanya baru bisa menentukan apakah itu yang dimaksud Amman ibu kota Yordania atau Oman sebagai negara itu. Selanjutnya tentang hazrut tajawul ya. Hazru ini kan arti sebenarnya adalah melarang ya. Hazara yahzuru hazran. At-tajawul ini adalah berkeliling ya. Makanya penjual asongan atau penjual keliling disebut bai'un mutajawwil ya. Di dalam bahasa Arab modern kalau mendengar kata jawal, yang dimaksud adalah handphone ya. Karena aslinya hati pun jawalon, tapi kalau sudah disebut jawalon yang dimaksud adalah handphone. Nah, ini yang larangan keluar rumah sebenarnya. Kalau kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia jam malam, hanya jam malam itu bukan berarti harus pada malam hari, sebab boleh jadi jam malam diberlakukan di siang hari pada jam-jam tertentu itu. Itu yang al-ja'iha ya. Al-ja'iha ini pandemi ya, si wabah maksudnya. Al-wabah. Jadi ada 3 kata yang dipakai untuk menyebut pandemi. Salah satunya adalah al-ja'iha, kadang-kadang juga wabah. Wabaun. Ada lagi kata yang disebut adwa. Intinya sama ya. Jadi karena kata-kata wabah adwa dengan al-ja'iha ini pengertian dasarnya itu menyebar, menular secara luas. Itu beberapa kaidah nahwu saraf yang bisa diimplementasikan dalam teks ini. Dan oleh karena kasus COVID di beberapa negara terus meningkat dan kita menjelang momentum Idul Adha, mari bersama untuk melindungi diri yang juga berarti melindungi orang lain. Semoga sehat senantiasa dan sampai jumpa ila liqa'in qadim insyaallah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.